warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 yang berjudul Implementasi kelas DNS, IP address, dan IP host entry. Program ini mengambil daftar hostname dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu buka aplikasi Visual Studio 2019. Kemudian klik Create New Project. Lalu di sini kita memilih yaitu C# dan kita mencari console. Lalu kita pilih console aplikasi network, kemudian next. Kemudian di sini simpan lokasinya, simpan di mana saja. Kemudian kita next. Baik, di sini karena saya telah membuat kode programnya, jadi saya akan membuka kode program yang telah saya buka. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi, sudah membuka codingan yang telah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang codingan ini. Itu yang pertama, host info, DNS, resolve host. Ini berfungsi untuk mencoba melakukan DNS untuk host atau alamat yang diberikan. Sementara console write line ini berfungsi untuk menampilkan nama host utama, name. Kemudian console write alamat IP itu berfungsi untuk menampilkan list alamat IP untuk host ini. Kemudian pada console write alias berfungsi untuk menampilkan daftar nama alias untuk host. Kemudian untuk program kedua, ini adalah program keduanya. Pada string situs web berfungsi untuk proses penginputan laman web yang ingin dicek IP address, IP-nya. Lalu console write line-nya untuk mengambil lalu mencetak info lokal host. Forest strings are in situs web, yaitu untuk mengambil lalu cetak info dari host yang dituliskan pada command line. Kemudian kita bisa lihat pada programnya, hasil cobanya. Untuk program yang kedua, di sini kita harus terhubung ke internet. Di sini ada peringatannya yaitu warning, Anda harus terkoneksi internet untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Ini tercantum pada console write line. Ini dia memasukkannya di sini. Warning, Anda harus terkoneksi internet agar bisa menggunakan aplikasi ini. Sama ya. Kemudian kita masukkan situs webnya yaitu pertama www.facebook.com. Situs kedua www.youtube.com. Yang ketiga www.instagram.com. Salah ya.
www.twitter.com www.whatsapp.com. Kita lihat ya. Di sini hostname-nya itu laptop, nama laptopnya, nama host utamanya, kemudian alamat IP pada laptop yaitu 192.168.43.200. Kemudian situsnya yaitu www.facebook.com, nama hostnya yaitu starmini, Facebook, alamat IP-nya 69.171.250.35, dan aliasnya yaitu www.facebook.com. Kemudian semuanya ada ya. Karena yang ketiga tadi salah penulisan, jadi di sini tidak dapat mencocokkan. Twitternya ada dan WhatsApp-nya juga ada. Jadi bisa dinyatakan praktikum keduanya berhasil. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi client server Eko berbasis TCP. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Eko client berbasis TCP. TCP Eko umumnya banyak digunakan dalam proses debugging dan testing aplikasi berbasis jaringan karena melalui proses ini developer dapat memastikan bahwa link soket untuk protokol TCP sudah terbentuk secara end-to-end atau belum. Pada bagian ini kita akan membangun aplikasi konsol Eko Client dan untuk Eko servernya akan kita bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasi ini adalah Eko Client akan berkomunikasi dengan Eko server menggunakan TCP. Eko server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari Eko Client dan dikirimkan kembali ke klien. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini konsol ini artinya gunakan alamat IP dari komputer Anda, cek dengan iConfig atau set manual. Sini string yaitu generate network stream untuk mengirim dan menerima data. Yang ini untuk konversi atau encoding string ke byte lalu simpan di array byte. Dan yang ini untuk mengirimkan string yang sudah di-encode ke server, parameter berisi 1 byte buffer, 2 byte offset index awal dari data pada byte buffer yang akan dikirim, 3 jumlah total byte yang akan dikirim dari byte offset. Dan untuk yang ini yaitu array byte untuk menampung data yang diterima dari server.
lokasi ruang array bed harus memperhitungkan berapa besar data dari server akan diterima. Dan untuk yang ini yaitu membaca jumlah byte stream yang dikirimkan server. Dan yang ini untuk konversi byte ke char. Dan untuk yang ini untuk tutup koneksi TCP client. Dan untuk yang ini yaitu gunakan address lokal komputer atau chat dengan ipconfig di command prompt. Gunakan IP yang sama dengan klien. Dan untuk yang ini yaitu memulai proses mendengar pada port yang diberikan. Dan untuk yang ini yaitu local endpoint property untuk mengidentifikasi interface lokal dan port yang digunakan untuk mendengarkan komunikasi. Dan untuk ini menerima ketika ada signal klien masuk, statenya disimpan pada objek soket lokal. Untuk yang ini yaitu menghitung jumlah byte yang diterima pada soket. Dan untuk yang ini yaitu encode string ke urutan byte lalu dikirim ke soket yang terhubung. Untuk yang ini tutup koneksi soket. Untuk yang ini yaitu tutup TCP listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3, yaitu implementasi aplikasi client server Echo berbasis UDP. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Echo Client berbasis UDP. Pada bagian ini kita akan membangun aplikasi konsol Echo Client dan untuk Echo servernya akan kita bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasi ini adalah Echo Client akan berkomunikasi dengan Echo server menggunakan UDP. Echo server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari Echo Client dan dikirimkan kembali ke client. Lalu codingannya ini console write line, yaitu Anda bisa mendefinisikan host dan port di konstruktor ini, namun host dan IP tidak akan bisa di-override. Lalu selanjutnya, console write line tidak seperti client UDP server harus mengspesifikasikan portnya saat deklarasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikunan Pratama Putra, stambul saya F551-19142. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum 4 yang dimana berjudul implementasi kelas soket pada aplikasi TCP Echo Client Server. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Echo Client berbasis TCP.
serupa dengan aplikasi yang dibangun pada praktikum sebelumnya. Hanya saja pada praktikum kali ini pendekatannya berbasis kelas soket. Dan saya di sini menjelaskan praktikum 4. Dan bentuk codingannya itu seperti ini, di mana using system itu digunakan untuk string, integer, 32, console, argument, exception. Kemudian system.text itu digunakan untuk encoding. Kemudian system.io itu digunakan untuk IO exception. Dan system.net.socket itu digunakan untuk socket dan socket exception. Untuk IP address itu dan IP endpoint menggunakan system.net. Nah, di sini kita masukkan namespace praktikum garis bawah 4, garis bawah lagi 4. Kemudian kita masukkan kelas program. Di situ dan kemudian di sini ada codingan if itu digunakan untuk menguji jumlah kata input yang mana jika kita kurang dari 2 kata atau lebih dari 2 kata, lebih dari 3 kata. Sedangkan throw new itu di sini new digunakan untuk mengingatkan user bahwa input hanya 3 kata server, pesan, dan port. Setelah itu dengan di string ya. String ini digunakan untuk mengambil nama server atau alamat IP berdasarkan input user pada indeks ke 0 input. Setelah itu kita masukkan, dan kemudian ada yang namanya byte. Byte itu digunakan untuk konversi input string ke byte. Yang ini dari string ke byte. Setelah itu kita ketikkan kode yang mana di sini yang berfungsi main file program.cs. Nah, ini integer serve port sama dengan 0.2. Itu ya, yang ini integernya ini digunakan untuk port oleh user jika dituliskan atau 7 sebagai default port server. Kemudian kita masuk di socket itu digunakan untuk membuat variabel objek socket yang mana belum diinisialisasi jadi hanya variabel. Dan itu ada yang namanya try. Itu penggunaannya itu untuk error handling, untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam koneksi sehingga bisa diketahui. Dan di sini new socket address family.internetwork itu digunakan untuk membuat objek socket sekaligus menginisialisasi propertinya. Dan new IP endpoint itu membuat objek endpoint. Dan sock.connect server endpoint itu digunakan untuk membuat objek IP endpoint dan hubungkan soket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan. Habis itu di mana sock.send itu yang ini digunakan untuk mengirim pesan yang telah di-encode ke byte ke server. Dari byte ke server. Nah, setelah itu kita masuk di yang berikutnya, yang mana kita masuk di if yang tadi, konsol yang seperti tadi, dengan catch ini catch exception console. Try dengan catch ini sama ya.
Dan kita masuk di mana console.writeLine ya, yang mana client.close itu digunakan client close server telah selesai berurusan dengan klien terkait. Nah, setelah itu kita melakukan build solution, lalu temukan file.exe dari aplikasi yang dibuat yang berada di folder bin debug. Kemudian kita kopas, setelah itu kita masukkan ke folder desktop. Angka selanjutnya adalah membuat aplikasi server yang bisa merespon echo dari klien. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi echo server berbasis TCP serupa dengan aplikasi yang dibangun pada praktikum sebelumnya, saja pada pendekatannya berbasis kelas soket, yang mana itu kita di sini. Nah, yang ini codingannya, di mana privat cons int both size ini digunakan untuk mengatur ukuran buffer penerima, sedangkan backlognya itu untuk max antrian data koneksi. Nah, di sini throw new argument exception itu digunakan untuk server ketika dijalankan harus menspesifikasikan alamat portnya agar bisa dihubungi klien. Kemudian int menentukan nilai server port. Dan socket server itu dimana digunakan untuk menciptakan variabel socket. Kemudian kita masukkan lagi deklarasi algoritma TCP server listen, yang mana server sama dengan new socket address family, yang mana blind dan listen itu dimana digunakan untuk buat objek socket untuk menerima koneksi dari klien. Socket IP port 4 koneksi 2 arah jenis protokol TCP. Kemudian di sini kita mendeklarasikan lagi algoritma TCP receive data, yang mana byte dengan new byte itu sama dengan mengalokasi jumlah buffer size server. Kemudian int byte RCVD itu digunakan untuk menghitung jumlah byte yang telah diterima. Kemudian di sini ada yang codingan for, yang mana digunakan unlimited untuk unlimited loop, yang mana memungkinkan server bisa menerima semua koneksi dari klien yang masuk. Klien server sini sama dengan server.accept, di mana dia itu menerima koneksi soket klien. Dan integer total byte echo itu yang mana dia digunakan untuk terima semua data sampai klien menutup koneksi, yang diindikasikan dengan nilai balik 0. Nih. Kemudian client.close itu adalah yang mana dia fungsinya untuk mengetahui kalau klien servernya telah selesai berurusan dengan klien yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 5 yang berjudul implementasi kelas soket pada aplikasi chat client server sederhana. Di sini aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi chat sederhana yang menggunakan kelas soket sebagai media kirim dan terima pesan melalui network stream. Di sini kami telah membuat sebuah proyek aplikasi WPF yang yaitu di sini adalah TBI server, lalu ini adalah port server, yang ini adalah BTN server, lalu ini blok conversatil, dan ini adalah message,
btn message. Kita langsung saja ke codingannya. Ini adalah public class. Baik, kita langsung saja pada codingannya. Di sini dari awal ada sudah ada sistemnya. Kemudian ada body logger berfungsi untuk subscribe event background share. Kemudian IP address, local IP DNS address ini berfungsi untuk mendapatkan IP alamat komputernya dan menuliskan IP komputer lokal ke text box. Lalu pada TCP listener berfungsi ketika server di run, TCP listener server diprogram agar mendapatkan IP dari manapun pada port yang dituliskan pada port server. Lalu menjalankan TCP-nya, listener start. TCP-nya akan dijalankan. Kemudian STR berfungsi untuk membuat dan menganalisa objek stream reader dengan stream data. Kalau yang di bawahnya menandai objek balasan dari stream yang masuk. Kemudian debugger yaitu runway ends ini mengirimkan program eksekusi ke third background. Lalu while client connection berfungsi untuk memastikan klien sudah terkoneksi apa belum dengan servernya. Kemudian receive read line yaitu masih membaca dan data stream yang masih. Kemudian dispatcher begin info itu berfungsi untuk mengirimkan pesan data ke UI atau text box-nya. Kemudian message show yaitu memaksa tulisan menampilkan. Message show itu untuk menampilkan pesannya. Kemudian client name top client yaitu untuk membuat objek client dan point dengan IP dan port yang kita tentukan di text box. Kemudian ini client connection untuk mengkoneksikan kliennya. Jika kliennya terkonek, maka dia akan terhubung ke server. Kemudian di sini if dari pesan teks berfungsi untuk mengecek bahwa text box tidak boleh kosong. Jadi jika text boxnya kosong, maka dia akan menampilkan pesan bahwa di sini tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong. Kemudian write line text to send itu menuliskan data ke data stream untuk dikirimkan ke server. Kemudian jika datanya tidak terkirim,
dia akan menampilkan pesan bahwa gagal mengirimkan. Selanjutnya kita masuk pada menjalankan.